di rumah. Saya harap adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, walaupun kita sedang berada di masa pandemik seperti ini. Kita berharap kita bisa tetap produktif ya, tetap bisa belajar di rumah, tetap bisa melakukan kegiatan yang positif di rumah yang bisa menunjang kita untuk mencapai masa depan atau menggapai masa depan kita. Senang sekali hari ini saya bisa mengisi materi di depan adik-adik. Pada kali ini saya ingin melakukan kegiatan layanan klasikal, namun sebelum melakukan kegiatan layanan klasikal, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kali ini berjalan sampai selesai tanpa suatu halangan apapun. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kali ini saya ingin melakukan kegiatan layanan klasikal. Layanan klasikal itu apa sih? Mungkin adik-adik di sini yang belum tahu bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi layanan klasikal itu adalah suatu kegiatan layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan wawasan yang nantinya akan dipakai oleh adik-adik semua ini untuk bekal di masa depan. Dan di layanan klasikal ini seharusnya menggunakan dinamika kelas ya, karena sifatnya klasikal. Di dalam dinamika kelas ini harusnya ada yang namanya menanggapi, memberikan pertanyaan, atau adik-adik semua di sini juga bisa menyanggah hal-hal nanti yang ingin saya sampaikan. Kalau misalkan kurang sesuai, silakan disanggah, tidak apa-apa. Cuman karena kali ini situasi sedang dalam pandemi corona, layanan klasikal ini akan saya berikan secara online, jadi secara video. Adik-adik bisa menanggapinya nanti setelah saya menerangkan informasi yang saya sampaikan. Adik-adik bisa menanggapi lewat email atau bisa berikan pertanyaan-pertanyaan nanti di akhir. Nanti akan saya bacakan dan akan saya tanggapi juga. Seperti itu ya. Nah, setelah sudah saya jelaskan layanan klasikal itu apa sih, saya harapkan adik-adik semua di sini paham ya tentang layanan klasikal dalam bimbingan konseling. Setelah penjelasan tentang layanan klasikal, saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada dalam layanan klasikal ini. Yang pertama adalah asas keterbukaan atau asas keterbukaan, di mana adik-adik semua di sini diharapkan untuk memberikan tanggapannya secara terbuka, tidak usah ditutup-tutupi. Kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal, silahkan dikatakan atau ditulis nanti ketika adik-adik selesai menerima materi yang akan saya sampaikan ini. Selain asas keterbukaan, ada juga asas kekinian, di mana materi-materi yang akan saya sampaikan di sini adalah materi-materi yang up to date, materi-materi yang saya harap relate sama kehidupan adik-adik sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Setelah penjelasan tentang asas kerahasiaan, saya ingin menjelaskan tentang kesepakatan yang nantinya harus dilakukan oleh adik-adik selama mengikuti layanan klasikal. Yang pertama, saya harap adik-adik semua di sini walaupun secara online penjelasannya, tapi adik-adik diharapkan untuk fokus, untuk tidak kemana-mana ya pikirannya, fokus sama materi yang saya sampaikan, terus konsentrasi, dan adik-adik semua di sini juga bisa menerima materi saya dengan baik, seperti itu. Kesepakatan yang kedua yaitu kesepakatan waktu, di mana waktu penyampaian informasi nanti akan dilakukan selama 1 jam pelajaran, gitu. Jadi walaupun tidak di dalam kelas, tapi tetap 1 jam pelajarannya. Dan saya harap selama 1 jam pelajaran tersebut adik-adik juga aktif menulis ya. Materi yang saya sampaikan ini silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan juga dicatat. Nantinya dikirimkan lewat email ke saya dan saya nanti akan menanggapi. Seperti itu kesepakatannya. Saya harap adik-adik semua jelas ya di sini ya. Oke, setelah kesepakatan, sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita pemanasan dulu nih, melatih fokus kita supaya
ketika masuk materi adik-adik bisa fokus, bisa konsentrasi penuh. Kita main games dulu ya. Games yang akan saya berikan adalah games goyang jari. Kalau adik-adik pernah lihat goyang jari seperti ini, mungkin pernah ya. Bisa kita praktekkan sambil kita nyanyi ya. Nyanyinya mungkin menggunakan lagu Potong Bebek Angsa. Oke ya, biar cepat saja. Sambil nyanyi, sambil digerakkan jarinya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. La 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 la. Oke, tepuk tangan dong buat adik-adik di rumah. Gimana tadi? Ada yang tidak bisa mungkin butuh latihan ya kalau tidak bisa ya. Nah, setelah adik-adik semua di sini sudah memahami, tadi sudah main game juga. Sekarang saya akan menjelaskan kembali layanan klasikal itu apa sih? Layanan klasikal itu adalah satu layanan kegiatan yang ada di bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi ya atau wawasan yang nanti akan dijadikan adik-adik semua ini bekal untuk menghadapi masa depan. Dan layanan klasikal ini bentuknya sebenarnya kelas, cuman ini juga bisa dilakukan secara online seperti yang kita lakukan sekarang ini. Di dalam layanan klasikal ini adik-adik silakan nanti mencatat, adik-adik juga mendengarkan apa saja yang nanti akan saya sampaikan. Adik-adik juga silakan menulis pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada saya dan nantinya akan saya tanggapi. Seperti itu ya adik-adik. Jadi dalam layanan klasikal ini saya akan menjelaskan tentang ya, materi yang akan saya sampaikan, yaitu menjalin hubungan sosial. Ya, ini termasuk dalam bidang sosial ya, dalam bimbingan konseling. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin adik-adik semua di sini menonton video yang nantinya akan saya putar di sini. Silakan adik-adik ditonton ya. Hai, nama gue Winda. Dari luar, mungkin gue terlihat seperti orang pada umumnya. Tapi jauh di dalam hati gue tahu ada yang salah. Orang-orang bilang, oh dia cuma pemalu. Tapi sebenarnya gak sesimpel itu. Kalau lu gak mulai ajak gue ngobrol, kita gak akan pernah ngobrol sama sekali. Mau itu di tempat umum atau perjalanan yang makan waktu berjam-jam. Untuk pesan makanan aja, gue perlu waktu lama latihan percakapannya. Terus gue tulis dulu naskahnya. Dan setelah itu mikir lagi, ditelepon gak ya? Padahal gue udah laparan banget. Kuliah juga gak mudah buat gue. Untuk keluar dari apartemen gue aja, gue harus mastiin orangnya gak ada orang dulu. Sama juga kayak masuk ke lift. Dan gue juga gak tahan kalau ada tugas presentasi. Semua orang bakal ngeliatin gue. Dan kalau gue bikin kesalahan sekecil apapun, mereka bakal sadar dan ketawain gue. Jadi, biasanya gue bakal pura-pura sakit atau sengaja telat bangun supaya teman gue aja yang gantiin. Dari situ aja, harusnya kalian udah kebayang kan gimana kehidupan sosial gue. Setiap kali teman-teman gue ajak nongkrong, gue bisa ngabisin waktu berjam-jam mikirin apa yang harus gue lakuin. Dan terkadang gue memutuskan untuk gak pergi sama sekali. Kehidupan percintaan gue pun juga gak jauh beda. Tiap kali gue setuju buat ngedate,
gue akan langsung nyesel. Karena gue tahu ujung-ujungnya cuma ada keheningan yang canggung. Atau gue mabuk-mabukan. Karena itu yang bakal bantu gue jadi relax. Pasti kalian mikirnya, apa sih yang bisa gue lakuin? Dan jawabannya cuma satu kata. Terapi. Tapi, terapi juga semudah itu. Gue jatuh bangun berkali-kali. Dan rasanya emang gak enak. Tapi gue tahu, semua ini untuk gue yang lebih baik. Oke, setelah adik-adik menonton video ini, silakan adik-adik bisa menanggapi kira-kira apa sih yang terjadi dari si perempuan tersebut. Sebenarnya dia itu sedang mengalami apa sih, gangguan apa sih yang sedang dia terima, bisa ditulis ya. Terus yang kedua, bagaimana tanggapan adik-adik melihat kehidupannya. Tadi sudah dijelaskan kehidupannya itu seperti apa, silakan ditanggapi. Gimana sih kehidupan dia itu, seperti apa sih gitu. Seperti itu ya, bisa ditulis dan nanti juga akan saya baca. Oke, setelah adik-adik memahami tadi video dan adik-adik juga sudah menanggapi, sekarang kita akan berdiskusi bersama ya tentang hubungan sosial. Oke. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke kalian, yang pertama adalah pengertian dulu. Apa sih ini pengertian hubungan sosial? Ya, bisa kita lihat ya. Oke, kalau menurut teori dari Wardiatmoko, hubungan sosial itu adalah suatu kegiatan yang menghubungkan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok secara langsung atau tidak langsung untuk menciptakan rasa saling pengertian dan kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi kalau kata Wardiatmoko ini, yang namanya hubungan sosial itu adalah suatu kegiatan yang menghubungkan antara individu satu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang dilakukan secara langsung, bisa interaksi secara langsung atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini bisa menggunakan media ya, sosial media, apalagi di era sekarang sangat mempengaruhi hubungan sosial sekali sosial media. Tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan rasa saling pengertian, kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kalau dari Kurnia ini, dia berpendapat bahwa hubungan sosial itu merupakan hubungan yang terwujud antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, sebagai akibat dari hasil interaksi di antara sesama mereka. Jadi kalau kata Kurnia ini, dia lebih mengatakan bahwa hubungan sosial ini adalah akibat dari hasil interaksi baik antara individu dengan kelompok maupun kelompok dan kelompok. Sebenarnya kurang lebih sama ya, sama yang dikatakan oleh pengertian yang sebelumnya. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bilang bahwa hubungan sosial itu merupakan hubungan seseorang dengan orang lain di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Kalau kita simpulkan, yang namanya hubungan sosial itu, di sini ada individu atau kelompok dengan individu dan kelompok lain, dan individu dengan kelompok dari kedua individu dan kelompok ini mereka melakukan interaksi, saling melakukan interaksi, dan mereka melakukan timbal balik dari interaksi tersebut. Jadi kurang lebih kesimpulannya seperti ini ya. Jadi hubungan sosial itu adalah hubungan dari individu maupun individu atau kelompok dengan kelompok yang mereka saling berinteraksi dan mereka saling memberikan timbal balik dari interaksi tersebut.
kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, sekarang saya ingin bertanya sama adik-adik, silakan adik-adik jawab sesuai dengan pemahaman adik-adik. Apa sih faktor yang membentuk hubungan sosial atau faktor yang menghambat hubungan sosial? Adik-adik silakan bisa jawab. Oke, terdapat dua faktor ya, faktor pendukung maupun faktor penghambat. Yang pertama yang kita pelajari faktor pendukung dulu. Faktor pendukung hubungan sosial yang membentuk hubungan sosial. Yang pertama adanya imitasi atau meniru sesuatu dari orang lain. Ya, kita tahu bahwa dengan kita mempunyai keinginan untuk meniru orang lain, itu akan terjadi hubungan sosial gitu. Jadi itu imitasi, yang dimaksud imitasi seperti itu. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti ini apa sih? Sugesti itu adalah kepercayaan mendalam pada orang lain. Jadi ketika kita sudah percaya kepada orang lain, kita sudah yakin kepada orang lain, maka kita akan melakukan hubungan sosial dengan orang tersebut atau kelompok tersebut. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini apa? Identifikasi ini merupakan keinginan menjadi sama dengan orang lain. Ini berbeda dengan meniru sesuatu dari orang lain. Kalau keinginan menjadi sama dengan orang lain ini adalah lebih kompleks ya. Dia ingin sama seperti orang lain. Nah, ketika orang tersebut ingin sama seperti orang lain, maka orang tersebut akan melakukan hubungan sosial. Dan yang terakhir adanya simpati. Simpati ini adalah ketertarikan pada orang lain. Ketika kita tertarik pada orang lain, ketika kita merasa orang tersebut sangat menarik perhatian kita, maka kita akan melakukan hubungan sosial. Selain faktor pendukung, tentu ada yang namanya faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama dari segi sosiologis. Nah, sosiologis ini adalah perbedaan status sosial, agama, ideologi. Status sosial seperti orang dengan kehidupan ekonomi menengah, kehidupan ekonomi atas, dan kehidupan ekonomi bawah, tentu itu akan menjadi penghambat dalam berhubungan sosial. Agama juga, orang-orang yang punya perbedaan agama cenderung akan menjadi penghambat dalam berhubungan sosial. Ideologi juga sama, ketika orang-orang punya perbedaan ideologi, maka orang tersebut cenderung tidak ingin melakukan hubungan sosial. Nah, yang kedua adalah antropologis. Antropologis ini apa? Antropologis ini adalah perbedaan ras atau suku bangsa, perbedaan suku Jawa dengan suku Sunda. Secara antropologis berbeda. Mereka juga akan menghambat atau hubungan sosial yang mereka lakukan pasti akan terhambat, terutama dalam segi bahasa yang digunakan. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis ini apa sih? Faktor psikologis ini adalah proses kejiwaan atau mental antar individu. Ketika kita yang punya psikologis yang mungkin bisa dikatakan baik bertemu dengan orang yang mungkin agak kurang dalam segi psikisnya, pasti kita akan mengalami hambatan dalam melakukan hubungan sosial. Dan yang terakhir adalah ekologis. Ekologis ini adalah gangguan lingkungan, keberlangsungan hubungan sosial. Bisa dikatakan bencana alam, termasuk pandemi yang sekarang sedang kita alami juga bisa menghambat kita dalam melakukan hubungan sosial. Oke, yang ketiga yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik adalah tentang bentuk hubungan sosial positif. Silakan adik-adik menanggapi. Saya kasih waktu. Kira-kira apa sih bentuk-bentuk hubungan sosial positif yang bisa kita lakukan? Bisa ditulis, nanti juga akan saya baca. Yang pertama adalah kerjasama. Kalian semua pasti pernah melakukan kerjasama kan? Ya.
Yang namanya kerjasama itu adalah suatu usaha bersama untuk mencapai beberapa tujuan. Ketika kita menginginkan untuk berada pada suatu tempat di mana kita ingin mencapai tujuan, terus kita butuh orang lain, tentu kita akan melakukan kerjasama. Nah, ini kerjasama ini juga termasuk salah satu bentuk dari hubungan sosial yang positif. Yang kedua adalah adanya akomodasi atau bentuk hubungan akomodasi. Bentuk hubungan akomodasi ini adalah penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Kita pasti pernah berada di suatu kondisi di mana kita mengalami kesulitan dalam berhubungan sosial dengan teman-teman kita. Nah, akomodasi ini adalah ketika kita melakukan penyesuaian diri, kita menyesuaikan terhadap teman-teman kita, yaitu adalah salah satu bentuk dari hubungan sosial. Selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah suatu bentuk kegiatan mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar individu. Ini terjadi kalau kita misalkan berada di lingkungan baru, terus kita merasa berbeda dengan orang lain. Nah, kita melakukan upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tersebut sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk hubungan sosial yang positif. Selanjutnya, yang ingin saya diskusikan, yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik semua adalah yang terakhir ya. Apa sih manfaat hubungan sosial? Adik-adik semua di sini tahu nggak sih apa aja manfaat hubungan sosial? Silakan adik-adik bisa menanggapi. Nah, kalau masuk materi, manfaat hubungan sosial yang pertama adalah melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Selain dari hasil bentuk kegiatan sosial yang tadi kita lakukan, bentuk hubungan sosial yang tadi kita lakukan, kita bisa mendapatkan manfaat. Manfaat yang pertama itu adalah melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi. Semakin sering kita melakukan hubungan sosial, maka kemampuan berkomunikasi kita akan semakin bagus. Yang kedua adalah sebagai motivasi ekstrinsik. Ini terjadi ketika kita bertemu mungkin dengan teman yang lebih dari kita, bisa lebih cerdas, bisa lebih pintar, bisa lebih kreatif. Nah, kita melakukan hubungan sosial dengan dia. Ini juga bisa memunculkan motivasi dari diri kita agar diri kita ini bisa lebih baik dari orang tersebut. Nah, jadi bisa mengeluarkan kompetitif ya. Jiwa kompetitif kita juga bisa keluar dari melakukan hubungan sosial. Yang ketiga adalah menambah wawasan. Setelah kita melakukan hubungan sosial, tentu kita dapat pengetahuan dari hasil kita melakukan interaksi ya. Termasuk ketika kita mungkin berada di pelajaran ya, kita berada di ruang kelas, kita mendengarkan guru, itu juga bagian dari hubungan sosial, bentuk dari hubungan sosial, dan dari situ kita bisa menambah wawasan, pengetahuan baru. Selanjutnya adalah melatih kerjasama. Nah, manfaat menjalin hubungan sosial ini, kita bisa melatih kerjasama, karena dalam hubungan sosial tentu terjadi yang namanya interaksi, dan terjadi ketika kita menginginkan untuk mencapai tujuan, dan pastinya kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, ketika kita bekerja sama tentu akan terlatih. Selanjutnya adalah melatih kepercayaan diri. Semakin kita melakukan kegiatan hubungan sosial, maka kepercayaan diri kita akan semakin meningkat. Berbeda dengan orang yang tidak pernah menjalin hubungan sosial, tentu dia akan menjadi mungkin introvert, pemurung, ya. Dia akan takut terhadap lingkungan baru, dia tidak bisa percaya terhadap dirinya sendiri, dia tidak bisa mengerti atau tidak yakin akan kemampuan yang ada dalam dirinya.
Ya, kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan. Silakan adik-adik juga bisa memberikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Tadi yang pertama mengenai pengertian hubungan sosial, adik-adik bisa memberikan kesimpulan apa sih dari materi yang saya sampaikan ini, kesimpulannya. Terus yang kedua, faktor hubungan sosial. Terus yang ketiga tadi, bentuk sosial. Dan yang terakhir, manfaat hubungan sosial ini apa sih? Adik-adik bisa memberikan kesimpulan. Silakan ditulis kesimpulan tersebut, di-emailkan ke saya, nanti akan saya baca. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin adik-adik di sini masih bingung, masih belum paham tentang hubungan sosial, bisa ditanyakan kepada saya dan nanti akan saya buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan yang sudah adik-adik sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada penjelasan yang mungkin masih belum adik-adik pahami. Saya harap materi ini bisa jadi pedoman untuk adik-adik dalam mencapai masa depan adik-adik. Sekian dari saya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.